Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus musholla dan pengurus wilayah bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari kitab suci Allah, mudah-mudahan kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan kajian kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa di ayat 5 yang diawali dengan kalimat wala tu'tus sufaha amwalakum. Silahkan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil maksud dan hajat kita. Seandainya kalau ada keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisafati Rasulillah wa barakati mu'alif hadha tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufik bid'ah. Silakan diperhatikan An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wala tu'tus, bacaan kita normal wala tu'tus. Bacaan orang yang ngerti nahu dan sorof atau qiraat sab'ah dibacanya beda, bukan tu'tus tapi tutus. Hamzahnya jadikan waw, jadi enggak hamzah tapi waw, tutus. Sufaha mad wajib mutasil, panjangnya 6 harokat. Amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Mimat diketemu fa, ingat baik-baik, itu idhar syafawi, diidharkan, dijelaskan. Hum fiha warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Mad iwad cuma 2 harokat. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ini sering saya mendapat pertanyaan dari ayat ini tentang dana yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Tolong bedakan makhrajnya antara ha billahi dengan ha hasiba, wa kafa billahi hasiba. Agak susah memang, tapi diusahakan. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasuru nasiban mafruḍa. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Jangan dipanjangin, kasur nggak panjang. Au kasur. Yuk. Nasiban mafruḍa. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tumtus su'alakum allati ja'alallahu lakum qiyaman wa rzuquhum fiha warzuquhum fiha waqsuhum wa qulhum lahum qawlan ma'rufa wa qatul yatama hatta yablughu fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la taquluha israfan wa bidaran ayyabluhu wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa idza ata'tum ilayhim amwalahum fa'ashiru 'alayhim wa kafa billahi hasiba. Lirrijali nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun wa lin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini bahasan ini dari kemarin kita membahas tentang anak yatim. Bicara yatim adalah bicara polemik. Ada rasa serba salah. Ngurusin takut salah, nggak ngurusin kasihan mereka. Mestinya bapak-bapak setelah ngaji ayat ini urusinlah anak yatim. Karena di sini juklaknya petunjuk pelaksanaan mengurus anak yatim sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Jangan terlalu takut. Karena kalau terlalu takut sampai-sampai tidak ada yang mau ngurusin, bagaimana nasib mereka ke depan. Adapun selama ini kita memperhatikan ada pengurus-pengurus yatim yang membuat yatim sengsara, jangan ikutin mereka. Maka mulai ayat 2 Allah berbicara tentang anak yatim. Waqtul yatama amwalahum. Berikanlah harta mereka. Wala tadabadul khabisa bit thayyib. Jangan ditukar harta mereka yang bagus dengan harta kita yang jelek. Walaupun sama-sama sawah yang berair punya yatim ditukar dengan sawah kita yang kering. Walaupun sama-sama mobil, anak yatim ditinggalin ayahnya mobil Pajero, kita punya mobil Avanza ditukar. Pajero dijadikan milik kita, Avanza dijadikan milik anak yatim, itu tidak boleh. Selama kita memakai harta anak yatim, menggarap sawahnya, memakai mobilnya, selama anak yatim tinggal di rumah kita, silakan, tidak ada larangan. Jangan terlalu takut. Bahkan ketika besar anak yatim, seandainya mato balakum, kita mencintai dia dan dia juga mencintai kita, silakan nikah daripada fitnah. Udah remaja, diurusin, ketemu setiap hari,
kelihatan setiap hari, salaman setiap hari, dosa melulu, mendingan jadikan istri, silakan. Dan normal bayar mas kawinnya, jangan karena yatim, anak yatim nggak dibayar mas kawinnya, jangan. Nah, pada ayat ini wala tu'tus sufaha, dan jangan sekali-kali memberikan harta anak yatim sedangkan umur yatim itu masih dalam keadaan safi. Kalau di dalam fikih itu sapeh. Apa sapeh? Di dalam tafsir al-mubadzirina minar rijali wan nisa wasibyan amwalahum. Jadi anak yang belum bisa mengelola kekayaannya. Kalau diberikan di masa-masa itu anak yatim kekayaannya, jangan-jangan ada tetangganya yang jahat ngerayu untuk beli ini, beli itu dan sebagainya, makanya jangan diberikan. Kalau di terjemahnya sampai itu adalah anak yang belum sempurna akalnya. Sama. Karena belum sempurna akalnya, mudah digoda, mudah dirayu, nanti habis hartanya nggak karuan. Hebatnya ini bahasa Sunda ya. Hebatnya. Orang Sunda bilang anak yang baru diberhentikan nyusu itu sasapihan. Ternyata dari ini sape. Artinya belum sempurna akalnya, disapi. Sasapihan. Jadi belum dewasa. Sasapihan. Nggak tahu orang Sunda dapatnya dari mana itu. Ternyata dari bahasa Quran itu sape. Sapi. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang anak yatim itu ada di rumah kalian, maka warzukuhum, berikan makan mereka, waksuhum, dan berikan pakaian mereka. Bagaimana cara qiyam mengatasi yatim yang ada di rumah kita? Lihat di layar, masdarul qoma, ayatakumu bima'asyikum, perlakukan mereka dalam hidup kalian sebagaimana kalian menghidupi anak-anak kalian. Wasolahi auladikum, dan kebaikan kalian terhadap anak-anak kalian, itulah yang harus kalian lakukan, kebaikan kalian terhadap anak-anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu disia-siakan yang bukan haknya. Anak yatim di rumah kita jangan terlalu takut, anggap anak kita sendiri, makannya bersama makanan anak kita, pakaiannya berikan pakaian seperti pakaian anak kita, sekolahkan mereka seperti sekolah anak kita, omelin mereka seperti kita ngomelin anak kita. Jangan terlalu takut. Kalau memang salah anak yatim, omelin sebagaimana kita ngomel anak kita. Tentu kalau salah untuk perbaikan. Warzukuhum, ayat umumina, waksuhum wa qaululahum qawlan rupa, dan berbicaralah dengan mereka dengan qaulan ma'rufa, dengan perkataan-perkataan yang bijak, ma'ruf, dengan perkataan yang baik. Jangan kasar seperti kita berkata terhadap anak sendiri. Nah, di ayat ini nih, wabtalul yatama, dan uji cobalah anak-anak yatim qoblal bulughi fi dinihim wa tasarrufihim ba'alihi. Coba ajak ngobrol mereka, tes mereka dengan kata-kata cinta, dengan kata-kata rumah tangga, dengan kata-kata beristri, bersuami dan lain sebagainya. Hatta idza balagun nikah. Kalau kalian sudah melihat indikasi anak yatim itu sudah mau nikah, sudah mau berumah tangga,
Kalau laki-laki sudah mau punya istri, kalau perempuan sudah ada yang ngelamar, esoru ahlan lahu bil ihtilami au sinni wa istiqmalu khamsa sanatan fa in anastum, maka kalau menurut pandangan kalian rusdan, anak yatim itu sudah pandai mengatur ekonominya, sudah pandai memanage harta kekayaannya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan semua harta yang mereka miliki atas nama peninggalan orang tua mereka, silakan. Tetapi sebelum itu, wala taquluha israfan, dan jangan sekali-kali kalian membelanjakan harta anak yatim itu dengan israf. Diterjemah apa israf itu? Lebih dari batas kepatutan, boros. Jangan punya pikiran mumpung hartanya ada di saya belikan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak diperlukan dalam kehidupan mereka. Jangan boros. Israf. Wabidaron, cepat-cepat membelanjakan harta anak yatim sebelum mereka dewasa, mumpung mereka masih kecil, habiskan hartanya, itu tidak boleh. Bahkan Bapak, ini ada dua, wa man kana ghaniyan, siapa di antara kita yang mampu mengurus anak yatim tanpa menggunakan harta anak yatim itu sendiri, harta kita juga banyak, maka amankan hartanya untuk kebutuhan yatim, sandang pangan papannya ditanggung jawab oleh kita. Wal yastaqim. Sebaiknya jangan nyoel harta anak yatim. Lihat di layar. Ayya'ifu an malil yatim, menjaga diri dari memakan harta anak yatim, yamtami'ud uklihi, dan mencegah diri untuk memakannya. Biaya yang kita keluarkan selama ini cukup dari harta yang kita miliki kalau kitanya orang kaya. Tapi kalau kitanya orang miskin, ngurusin yatim itu bukan karena kaya, karena kasihan aja mereka nggak ada yang ngurus, atau mungkin saudara sendiri. Maka wa man kana faqiran, siapa pengurus yatim yang miskin, fal yakul minhu bil ma'ruf, maka silakan memakannya harta anak yatim itu tentunya dengan bijak, ma'ruf. Apa yang disebut bijak di sini? Lihat, ma'ruf itu biqadri ujrati amalihi, kalau dia mengurus harta orang lain yang sebanyak itu, gajinya per bulan berapa, maka silahkan mengambil dari anak yatim maksimal per bulan sesuai dengan gaji. Nah, kepada bapak-bapak yang suka ngurusin anak yatim lebaran itu, saya pernah beberapa kali di WA oleh pengurus yatim, ini ada uang yatim di kami, cuman nanti malam kan kita mau bagiin. Terus mau ngebagiin itu kan nggak ada aku acan nih. Bagaimana kalau kami ambil sebagian dana itu untuk beli aqua buat anak yatim nanti malam? Saya jawab silakan. Karena aqua itu bukan untuk panitia, bukan cuma untuk panitia, tapi juga untuk anak yatim. Bahkan kalau memang dibutuhkan ketika pembagiannya nggak ada amplopnya seumpamanya, silakan diambil dari dana yatim untuk membeli amplopnya, silakan. Bahkan kalau di sini lebih dahsyat lagi, siapa di antara kalian yang fakir miskin, maka kalian juga boleh memakan harta anak yatim itu cuman bil ma'ruf,
dengan bijaksana. Jangan terlalu takut, jangan terlalu takut. Yang kebijaksanaannya gimana sih? Umpamanya ya sekadar ngopi, ngerokok, masalah. Yang penting jangan berlebihan aja. Ini Allah yang berfirman. Tetapi fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kalian memberikan harta anak yatim, menyerahkan semuanya, kalau memang diperlukan, fa'ashhidu alaihim, panggil saksi supaya ada saksi. Mungkin kalau harta kekayaannya banyak, ya lewat pengacara, apa namanya? Notaris. Bikin akta notarisnya, penyerahan supaya kuat. Gimana kalau kita nyantunin, cuma nyantunin doang, apa perlu notaris? Dana untuk bayar notaris nggak kebayar nanti. Kalau kita ukuran kecil, hanya santunan saja, wa kafa billahi hasiba, cukup Allah sebagai saksinya. Yang penting kita jangan licik, yang penting kita jangan dinyak, Allah yang akan menjadi saksi. Karena bagi anak yatim, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, untuk anak laki-laki ada bagian yang ditinggalkan orang tuanya, baik ayah dan ibunya, wal aqrabun, dan kerabatnya. Setiap anak laki-laki pasti ada bagian sebagai warisan. Walin nisa'i nasibun, dan bagi anak perempuan juga ada bagian. Mimma qalla mimma tarakal walidan, dari peninggalan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, wal aqrabun, dan kerabat. Mimma qalla minhu wa qasur, tergantung sedikit banyaknya harta. Banyak hartanya berarti bagiannya juga banyak. Sedikit hartanya berarti juga bagiannya sedikit. Cuman ingat, nasibam mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lirijali qawamun 'alan nisa, bagi anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan, maka bagiannya mislu hadzil unsayain, bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Itu yang adil. Maksudnya supaya apa? Supaya laki-laki lebih kaya daripada perempuan. Karena ternyata ketika hukum waris itu tidak dijalankan dengan semestinya, kadang-kadang anak perempuan dikasih banyak, anak laki-laki dikasih sedikit. Akhirnya anak perempuan yang banyak harta itu nikah dengan anak laki-laki yang dikasih sedikit. Kekayaannya banyak anak perempuan. Akhirnya setelah menjadi suami istri, karena di perempuan merasa lebih kaya dari suaminya, akhirnya perempuan itu ngelunjak sama suaminya. Padahal aturannya laki-laki itu yang lebih banyak daripada anak perempuan. Bahkan tidak cuma ahli waris, Pak. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuquhum minhu. Ketika pembagian warisan itu ada yang tahlil, ada anak yatim, ada orang-orang miskin, semestinya waktu pembagian warisan itu mereka kasih rezeki. Ya bahasa kita cepretin lah. Jangan bagi-bagi harta warisan sampai yang tahlilan nggak diperhatikan. Wa idza hadal qismata, dan apabila waktu pembagian itu hadir kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, warzuquhum, maka berilah mereka dari harta itu. Untuk lebihnya nanti kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.